sebenarnya Jawabeka Residence sendiri itu adalah sebuah kawasan seluas 500 hektar dan bisa berkembang sampai 800 hektar untuk pengembangan perumahan dan komersil seperti itu di dalam kota Jawabeka sendiri. Grand launching daripada branding Jawabeka Residence ini, kita ingin menunjukkan identitas baru ya, dengan warna logo yang baru juga, yang menunjukkan bahwa memang kelas pengembangan yang kita lakukan itu adalah kelas menengah ke atas dan ke atas. Jadi memang nantinya akan kita lakukan pengembangan-pengembangan dengan taraf ke atas ya, atau taraf internasional ya, dan beberapa mungkin pengembangan-pengembangan yang akan dilakukan, misalnya seperti Project Plaza Indonesia Jababeka ya, dengan tentunya partner kita Plaza Indonesia Realty. Nanti akan mirip seperti yang ada di Tamrin sana ya, akan ada hotelnya bintang 5, kemudian ada mallnya, ada apartemennya, dan juga ada perkantoran ya. Nah, kemudian juga kita akan mengembangkan hunian Jepang banyak di dalam Jawabeka Residence ini. Salah satunya adalah nanti kita akan ada proyek yang namanya Little Tokyo. Ya, Little Tokyo ini kita bekerja sama dengan PP Property, dan nanti kami akan mendatangkan sebuah mall Jepang yang memang langsung dioperasikan oleh operator Jepang, seperti itu, operator mall Jepang. Nah, ini akan menjadi satu pusat CBD Jepang, ya, dan kemudian juga akan ada Golf City. Nah, ini pengembangan yang unik, ya, karena Golf City ini memang pengembangan yang ibaratnya notabene-nya kelas atas seperti itu, seperti misalnya Pondok Indah ya. Dan itu akan kita ciptakan di sini dengan pertama menggandeng grup Jepang yang namanya CRIT ya. Jadi CRIT Group ini berasal dari Jepang, mereka baru masuk ke Indonesia dan kami menjadi partner pertama daripada mereka, dan kami akan mengembangkan sebuah produk yang namanya Golf Apartment, Kawana Golf Residence. Ya, jadi Kawana Golf Residence ini merupakan golf apartment yang mungkin saat ini satu-satunya yang dipasarkan di seluruh Indonesia, yang benar-benar golf apartment, karena lokasinya berada di samping daripada lapangan golf kami sendiri yang sudah jadi, ya, dan juga di dalam golf apartment ini nantinya dilengkapi dengan fasilitas Jepang seperti onsen, kemudian gym, dan kemudahan-kemudahan lain, dan golf apartment ini bisa menjadi clubhouse juga. Jadi orang yang tinggal di golf apartment ini, mereka bisa langsung main golf seperti itu. Jadi tanpa mereka mesti pergi ke clubhouse yang utamanya seperti itu. Nah, ini hanya beberapa pengembangan residensial dan komersil yang akan kita lakukan. Jadi sudah bisa dilihat bahwa memang semua menyasar ke kelas atas. Untuk melengkapi pengembangan-pengembangan tadi, kita juga akan mendatangkan pengembangan-pengembangan yang lainnya, misalnya contohnya transportasi ya. Jadi sekarang ini di Indonesia sedang tren yang namanya TOD. Jadi TOD itu adalah Transit Oriented Development. Kebetulan kami cukup untung dalam segi lokasi ya, karena memang pemerintah sedang melakukan improvement daripada infrastruktur yang masuk ke dalam kawasan kota Jawabeka atau Jawabeka Residence ini sendiri. Ya, saya bisa sebut ada banyak. Misalnya akan ada high speed train, kemudian Jakarta-Bandung ya yang oleh China, kemudian ada MRT Balaraja Cikarang ya, termasuk MRT Jakarta tentunya. Dan kemudian ada lagi kereta api ya, itu akan jadi double track. Kemudian juga LRT ya, LRT, dan nanti juga ada medium high speed train yang Jakarta Surabaya, kemudian ada tol elevated Cikampek, dan juga ada lagi misalnya airport Patimban, Kertajati, dan kemudian Patimban Seaport. Jadi bisa dilihat betapa banyaknya pengembangan infrastruktur yang ada masuk ke dalam kawasan kami. Dan tentu dengan pengembangan-pengembangan ini kami ingin memakai kesempatan ini untuk merealisasikan satu TOD Hub yang belum pernah dilihat di Indonesia. Sedikit pemaparan saya tadi itu, kita bisa memperkenalkan satu taraf internasional yang dimana nantinya bisa mengundang, tidak hanya nantinya, sudah dimulai sekarang ya, banyak ekspatriat yang masuk, misalnya Jepang, kemudian Korea, Taiwan, dan Amerika, dan negara-negara lain, dan akhirnya kota ini menjadi kota internasional.
ya orang-orang Indonesianya pun akan ikut masuk, ya karena kita semua itu kan mengacu kepada standar yang lebih tinggi. Ya, dan tentu harapan kami dengan memberikan standar yang baik ini bisa dicontoh dan kemudian merata dan akhirnya menjadi satu pengembangan yang ibaratnya bisa juga merakyat seperti itu. Jadi bukan hanya ke atas, memang ke atas itu sebagai satu benchmark yang harus kita set ya, harus kita tetapkan supaya kita bisa memberikan satu standar yang baik untuk percontohan. Tetapi tetap saja kita akan menyasar kepada pasar Indonesia secara keseluruhan untuk membangun negara ini. Jadi kedepannya JBK itu akan mulai mengembangkan residensial yang kelas atas. Karena kami sudah mengembangkan perumahan itu sejak tahun 92. Jadi dimulai dengan kawasan industri tahun 89, maka tahun 92 kami sudah membangun banyak perumahan terutama untuk para pekerja. Tapi dengan berkembangnya fasilitas di Cikarang, dengan banyaknya rumah sakit yang sudah dibangun, hotel, pendidikan, dan semua fasilitas hiburan maupun olahraga, maka udah saatnya sekarang, apalagi dengan kemacetan yang terjadi, itu untuk kelas atas pun boleh sudah tinggal di Cikarang. Terutama juga berseberangan kami ada Lipo Cikarang dengan Mekartanya, maka udah saatnya Cikarang ini sebagai kota baru untuk kelas atas juga. Meskipun dari permulaan sebenarnya lebih banyak pembangunan untuk kelas menengah bawah pada awal-awal 90-an, tahun 2000 sudah mulai kelas menengah, kemudian saatnya setelah kelas menengah atas itu sudah harus tinggal di Cikarang karena fasilitas sudah lengkap. Jababeka sebagai salah satu anggota DKI Jakarta, kita kenal sudah mengembangkan wilayah ini, di Cikarang ini, sudah puluhan tahun, lebih dari 20 tahun. Kita apresiasi bahwa ada pengembang yang bersedia memiliki lahan, mengembangkan di lokasi yang sebetulnya cukup jauh dari pusat kota Jakarta. Gitu. Tetapi memang harus ada kesediaan dari swasta, tentunya dengan support pemerintah, membuat aktivitas bisnis, aktivitas tempat tinggal, usaha, dan sebagainya itu tidak hanya terpusat di pusat kota Jakarta. Walaupun memang tetap bisnis kita ini terpusat di Jakarta, tetapi dengan berkembangnya wilayah yang dikembangkan, ini kan ke arah timur gitu, maka itu membuat beban Jakarta menjadi tidak terlalu berat. Nah, tinggal sekarang pemerintah membantu dengan menyiapkan infrastruktur. Kita ketahui bahwa area Jababeka ini disupport oleh pemerintah dengan infrastruktur yang cukup banyak. Yang jelas sudah ada jalan tol, kita sudah tahu sudah dari dulu. Kemudian sedang dikembangkan MRT, nantinya ada LRT, ada kereta cepat, ada kereta dengan kecepatan yang menengah gitu. Artinya sudah banyak moda transportasi yang disiapkan agar aktivitas bisnis itu bisa menyebar ke area timur Jakarta ini. Dulu kita kenal Jababeka ini kan kawasan industri, sehingga perumahan yang dibangun hanya untuk mensupport orang yang bekerja di kawasan industri tersebut. Namun dalam perkembangannya, saya apresiasi kepada Jababeka mengembangkan residensial sekarang. Di samping sudah ada juga kawasan industrinya. Kawasan industri tetap berkembang, kemudian residensialnya berkembang. Nah, artinya bahwa beban yang dipikul oleh ibu kota sebagai pusat bisnis menjadi lebih ringan, dan tentunya penyebaran, bukan hanya penyebaran penduduk, tetapi juga penyebaran bisnis, penyebaran uang yang berkembang. Tentu dengan adanya pengembangan properti di kawasan Indonesia Timur, kawasan Jakarta Timur ini, Timur Jakarta, akan menggerakkan menurut UI, menurut Universitas Indonesia, akan menggerakkan 174 industri dan jasa terkait. Artinya baik yang industri jasa terkait yang primer maupun yang penunjangnya itu akan berkembang di area sini. Contoh misalnya, dengan banyaknya orang yang tinggal di area Jababeka ini, maka dibutuhkan sekolah, pasar, aktivitas-aktivitas lainnya, baik baik bisnis maupun untuk sosial, termasuk ibadah. Gitu.
Jadi kita mensupport lah, seperti Jababeka ini, kita sangat support kepada Jababeka ini yang bersedia mengembangkan wilayah timur Jakarta, sehingga bisa tumbuh juga sebagai pusat bisnis dan pusat tempat tinggal. For us to proceed and make Plaza Indonesia Jababeka, we very appreciate Jababeka management to do this grand launching, relaunching of the entire, improving the environment of the location here, building up better infrastructure, and then bring in more. I think the condition will be more conducive for Plaza Indonesia Jababeka to put in this project that of more prestige in this location. So that will attract a lot of international communities to be resident here, to especially the Japanese community that will start to come into here. We very much appreciate if the Japanese school will be in this location, in this area, around this area, so that that will match into the international community.